apapun kegiatan di pemerintahan desa tidak terlepas peran serta dari masyarakat. Itu terima kasih atas dukungannya, kerjasamanya untuk aktif. Pemirsa JPC Official TV, hari ini kami bersama tim JPC Official TV berada tepat di perbatasan antara Desa Bajing dengan Desa Bujunglor. Nah, Desa Bujunglor merupakan salah satu desa dengan berbagai ragam keunikan. Nanti kita akan bicara lebih banyak dengan Bapak Adiran Esos selaku Kepala Desa Bujunglor. Ayo kita ikutin. Desa Pucunglor merupakan salah satu desa dari 17 desa di Kecamatan Kroya dengan jumlah keluarga 1448 dan jumlah penduduk 4470 dengan luas wilayah sekitar 208 hektar. Ini adalah overpass di perlintasan kereta api Sigong, Pucunglor yang pembangunannya dimulai September 2019 dan membentang sepanjang 200 meter serta selesai pada Januari 2020. Overpass Pucunglor ini merupakan perlintasan kereta api yang unik karena pembangunannya menggunakan teknologi corrugated mortar busa. Kita sedang menuju arah utara dari selatan ke perbatasan antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas, di mana Pucunglor menjadi desa yang paling utara dari Kecamatan Kroya bersamaan dengan Desa Buntu di wilayah barat. Desa Pucunglor sebagian besar penduduknya bertani, namun juga berimbang dengan jumlah UMKM, yaitu pembuatan serabut kelapa untuk sapu ataupun untuk semacam geomet, yaitu untuk mencegah atau melindungi lereng agar tidak longsor atau erosi. Jadi bisa digunakan untuk pinggiran jalan tol atau pembangunan pinggir jalan tol di IKN misalnya ya, namun di IKN menggunakan geomet. Di perbatasan Desa Pucunglor dengan Kabupaten Banyumas, Desa Grujugan juga terdapat irigasi yang cukup baik, namun saat ini sedang musim kering ya. Di bulan Oktober, awal Oktober 2023 terjadi kekeringan di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama apalagi di Kabupaten Cilacap. Nah, ini adalah situasi perbatasan desa yang terdapat sebuah tugu penanda yang cukup terkenal di Kecamatan Kroya. Ya, kita berbalik lagi ke arah selatan ya, menuju flyover Sigong, dan kita akan menemui Kepala Desa Pucunglor di Balai Desa. Nah, inilah jalurnya. Ya, seperti biasa JPC Official TV selain meliput tentang informasi penting namun juga sambil jalan-jalan ya, sehingga penonton akan paham baik jalan, jalur maupun perkembangan. Ya, kita berbelok atau putar balik ke kanan untuk melewati bagian bawah overpass Sigong. Program siaran Kenali Desamu Cintai Desamu memang men-shoot seluruh bagian desa ataupun jalan, khusus bagi mereka yang jarang pulang kampung atau lama pulang kampung atau sudah pindah dan ingin tahu perkembangan atau update desa asal. Oh iya, jangan lupa don't forget, ojo lali ajak lalen untuk klik like, subscribe, pencet tombol loncengnya karena semua itu gratis dan karena itu akan membuat admin maupun redaksi makin semangat untuk meliput dan belusukan ke desa-desa khususnya di Kabupaten Cilacap, bila mungkin nanti ke seluruh Jawa Tengah atau mungkin ke Pulau Jawa atau mungkin juga seluruh Indonesia.
Mengingat banyaknya keunggulan di Desa Pucung Lor, maka redaksi akan berfokus kepada beberapa prestasi dan produk UMKM serabut kelapa. Nah, ini adalah Balai Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang pemirsa JPC Official TV. Setelah kita berkeliling Desa Pucung Lor, saat ini saya berada di kantor Desa Pucung Lor, tepatnya di ruangan Bapak Kepala Desa, Bapak Adiran Esos, dan Ibu Kades tentunya. Nah, Pak Adiran dan Ibu ini merupakan lurah pertama Desa Pucung Lor yang sudah 2 kali menjabat atau 2 periode proyek infrastruktur desa yang hingga hari ini sudah dicapai oleh Desa Pucung Lor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Sungkono. Terkait dengan pertanyaan tadi, banyak hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan prestasi di Desa Pucung Lor. Pada awalnya ketika kita menjabat di Desa Pucung Lor adalah keterpanggilan. Sebetulnya niatan tidak ada, tapi keterpanggilan dengan adanya tanah kelahiran kita yang notabene masih banyak orang-orang yang belum sadar hukum, belum sadar kesehatan, belum sadar ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu Desa Pucung Lor ini kami menjadi Kades ingin sekali rasanya bahwa tampil lebih maju, yang konon dulu masih desa tertinggal, berkembang menjadi desa maju, berkembang lagi desa berkembang, desa maju, lantas sekarang menjadi desa maju. Nah, dengan demikian barangkali pemerintah juga menilai pemerintahan desa ini baik, beberapa prestasi, beberapa penghargaan, reward dari pemerintah daerah pun kami dapatkan, termasuk dari Kementerian Desa dan sebagainya. Termasuk juga tadi disampaikan oleh Panjenengan terkait dengan Bapak Desa, program Bapak Desa itu bayar pajak dengan sampah. Ini sudah terbukti bahwa PBB kita juga sudah selalu lunas di awal bulan pertama terkait pembagian pembagian SPPT-nya. Nah, selanjutnya kami juga perlu sampaikan pada saat saya baru menjabat, keterpanggilan kita pada saat ada kecelakaan di situ di lintasan kereta api Sikom, sekaligus 8 orang meninggal. Dan sering terjadi dari dulu nih Pak Kades. Terjadi dari dulu. Awal saya menjadi Kades tahun 2015, saya menjadi Kades tahun 2013. Nah, dengan kegigihan kami dan tim kami di Desa Pucung Lor ini, alhamdulillah terbentuklah Overpass. Itu bukan dari APBN, bukan dari APBD, dari dana jasa double track yang pada saat itu kebetulan PJK sedang membangun jalur kereta api double yang disebut double track. Nah, disitulah kita mencari bahwasanya bagaimana di situ bisa ada under maupun underpass maupun overpass. Nah, pada saat itu banyak hal yang menjadi tantangan, terutama lingkungan setempat.
lingkungan setempat karena memang terganggu dengan beberapa aktivitas bangunan sehingga kurang nyaman. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kondusif, sudah seperti Jakarta. Ya, kita lihat sekitar ini kan jalur wisata dari Bintara Payung ke dari Jetis, dari Banyumas juga lewatnya dari sini sendiri karena keamanan dan tidak ada kemacetan. Dan yang pasti tidak ada lagi yang kecelakaan di itu sampai saat dibangunnya itu sampai saat ini alhamdulillah tidak ada korban kecelakaan. Kalau pada saat itu bisa 3 bulan sekali, bisa 1 sekali, dan banyak sekali pada saat saya belum menjabat. Nah kemudian di Pucung Lor ini potensi juga banyak, namun belum terjamah semua, terutama program pemerintah dari program yang namanya ketahanan pangan. Saya prihatin ketika pada saat musim kemarau karena desa Pucung Lor ini tak ada hujan. Ketika ada air, ketika hujan berada air seperti itu, sehingga dulu para petani hanya orientasinya padi. Tapi setelah kita memandang perlu bahwa ketika musim kemarau hamparan yang luas, kering kerontang, gersang gitu, maka terbersihlah pemikiran kita bahwa apakah tidak baiknya kita menjadikan program ketahanan pangan itu menjadi penting unggulan. Salah satunya adalah semangka. Tapi banyak varian-varian yang lain seperti oyong dan sebagainya, sayur mayur. Namun yang menjadi yang sukses kemarin adalah semangka. Alhamdulillah dari pemerintah daerah ada program ketahanan pangan, kita alokasikan ke situ, berhasillah tanah yang tadinya kering kerontang sekarang menjadi produktif, lahan produktif yang menjadi. Nah, ini mudah-mudahan ke depan juga ingin para petani akan termotivasi dengan adanya program ketahanan pangan. Mudah-mudahan tahun depan besok sih sudah banyak yang ingin menanam ketika nanti musim kering lagi. Baik Pak Kades, itu tadi mengenai inovasi desa ya Pak ya, terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dicoba dan terbukti ada keberhasilan di sana. Nah, kira-kira untuk ke depan apakah dilanjutkan dengan skema yang sama atau bahkan mungkin punya harapan terhadap pemerintah kabupaten bahwa program ini mestinya bisa diakselerasi dengan program-program dari kabupaten yang lain. Kira-kira seperti apa harapan Pak Kades terutama? Tentunya kami selaku kepala desa banyak harapan. Tentunya pemerintah daerah juga ikut ambil bagian terutama dari pertanian. Saya berbuat atau melakukan hal tersebut karena prihatin bahwasanya anak-anak desa, milenial terutama, ketika lulus sekolah itu orientasinya dari luar negeri. Padahal di desa kita itu banyak potensi yang harus kita kerjakan yang notabene tidak perlu banyak modal. 20 juta itu bisa menghasilkan 100 juta dalam kurun waktu 2 bulan. Ini semangka. Nah, ini kan potensi sekali. Maka ingin sekali rasanya bagi kami ingin juga mengkuliahkan tentang pertanian kepada murid-murid atau anak-anak Pucung Lor yang berprestasi. Yang kami bantu dari atau fasilitasi dari pemerintah desa untuk bagaimana para milenial ini melirik pertanian tersebut menjadi petani milenial gitu ya. Milenial. Baik Pak Kades. Kemudian yang sudah lama sekali di Pucung Lor ini kan dulu kan terkenal dengan produksi olahan sabut kelapa, di mana sabut kelapa yang limbah dari pengolahan kelapa itu kemudian dijadikan aneka barang produksi rumah tangga, dan hingga saat ini saya melihat di Pucung Lor masih menjadi sentra produksi terbesar, salah satu yang terbesar di Cilacap. Nah, hari ini posisinya seperti apa nih Pak Kades? Karena kita literatur tentang hal itu minim sekali, sehingga saya ingin langsung dari Pak Kades termasuk program ke depan dari UMKM ini nanti mau dikemanakan ini Pak Kades? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita melihat pada saat kita kecil dulu pernah ada bantuan dari pemerintah yaitu proyek yang di depan pasar itu di Makra.
Namun demikian, ketika kita sudah beranjak dewasa, kita ke Jakarta, pulang desa, kita mengedukasi semua warga masyarakat, juga sudah bukan semua warga masyarakat, tapi rekan-rekan terdekat kita yang notabene mau berdagang itu kita edukasi. Alhamdulillah sekarang juga sudah bisa lebih canggih lagi, lebih karena media sosial ini luar biasa. Ketika produk-produk di dalam desa Ujung Lor ini, hasil produksi ini, kerajinan jerami pun bisa kami ekspor. Itu ada di RT 8. Kalau memang mau itu silakan untuk bisa melihat betul-betul di situ ada eksportir ya, langsung dari ke Taiwan dan ke Korea, termasuk juga satu kelapa yang berbentuk yang saat ini sebetulnya kokomes. Nama Komes ya. nama internasionalnya kokomes, tapi di sini orang menyebutnya ranjo. Karena seperti ranjo-ranjo itu sih bukan ranjo yang mudah gitu, tapi ranjo seperti jaring. Nah itu dibentuk untuk apa sih manfaatnya? Untuk penanaman rumput yang ada ke tanah, kemiringannya terjal, sehingga itu sangat-sangat dibutuhkan sepanjang jalan, walaupun bisa menggunakan itu. Kokomes itu ya. Kokomes itu tadi. Nah ini sudah pasarnya juga luar biasa, juga mensejahterakan masyarakat, dan di situ juga bisa menjadikan padat karya. Prestasi apa nih Pak yang sudah diraih baik dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten yang sudah diraih oleh Desa Ujung Lor Bapak? Baik, di sini ria nggak kalau kita sampaikan? Tidak Pak. Baik, Ya. terkait dengan prestasi-prestasi itu seperti dari BPKD ya, terkait dengan pembayaran pajak lunas, terus prestasi yang dari desa tertinggal sehingga desa maju, dari per kapita desa Ujung Lor yang notabene dulu rendah di bawah UMR, sekarang setiap rumah per kapitanya sudah lebih daripada UMR tersebut, UMR daerah tentunya. Nah dalam hal ini kan langsung mungkin tidak bisa dibuktikan bahwa ketika ada keramaian, ada sesuatu, Artinya daya beli masyarakat pasti naik gitu ya. masyarakat luar biasa. Maka dari tukang jajanan, tukang apa, seneng ngider ke Ujung Lor. Nah, terus beberapa tadi disampaikan ada beberapa prestasi, kemudian ada desa yang dari penghargaan dari Kementerian Desa, dari pemerintah daerah, juga dari provinsi. Nah, besok hari Kamis kita tanggal 5 ya. Tanggal 5 ini kebetulan diundang oleh Bapeda karena kami dianggap masuk 10 besar desa inovasi. Desa inovasi. Nah, mudah-mudahan ini modal restunya saja bisa menjadi yang ke-1. Amin. Kalaupun tidak itu menjadi pengalaman, menjadi apa yang kita akan laksanakan. Nah, besok dari tim itu akan hadir di Bapeda jam 1 siang. Baik Pak Kades, peran dari kepala desa ini kan tidak lepas juga dari ibu kepala desa yang selalu mendukung ya Pak Kades. Ya. Artinya sebagus program apapun dari kepala desa, tetap ada support dari ibu kepala desa selaku ketua PKK Desa Ujung Lor ya. Untuk itu kita ingin tanyakan ke ibu ini, kira-kira apa ini Bu? Bentuk dukungan nyata real ibu terhadap program yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kepada masyarakat. Terima kasih Pak Sukono atas waktunya. Pertama, yang kami selaku tim penggerak PKK ya sekaligus pendamping Bapak untuk mensupportnya itu dengan pertama kali resmi jadi kepala desa dan ketua tim penggerak PKK, kami gerakan kegiatan mendirikan PAUD. Nah, PAUD-nya itu pertama kali berdiri masih numpang di kantor desa seperti ini, ruang ini. Nah, setelah itu alhamdulillah makin lama berkembang sampai saat ini muridnya makin bertambah, makin maju alhamdulillah. Dan mempunyai gedung sendiri. Dan sekarang sudah mempunyai gedung sendiri. Amin. Gitu. Nah, alhamdulillah berkat bantuan dari pemerintah desa.
Yang kedua, segala kegiatan itu kita gerakan dari pertama, memang di sini tidak ada dawis, namun ada bina wilayah. Bina wilayah itu dari RT 1, 2, 3 RW. Nah, per RW berarti per RW sudah bergerak semua. Dan juga alhamdulillah sekarang juga sudah ibu-ibunya antusias mendirikan senam. Setiap RT itu udah ada grup senam masing-masing semua. Jadi 20 RT alhamdulillah baru terbentuk sekitar 15 grup. Yeah. Itu masing-masing ada identitas namanya. Terus juga ada kegiatan kelas balita, nah terus juga kelas ibu hamil, kelas remaja, posyandu remaja, nah posyandu posbindu, lansia. Itu sudah program semua ya, program semuanya. Nah itu kami dari PKK siap sesuai apa yang dicita-citakan Bapak Kepala Desa, yaitu dengan desa nuansa kota. Nah, jadi alhamdulillah sudah mulai berjalan. Nah untuk yang pelatihan dari bantuan pemerintah yang umpamanya rias pengantin itu sudah berjalan. Alhamdulillah yang kemarin terlatih sudah buka sendiri-sendiri. Terus yang kedua pelatihan kain perca, nah pembuatan keset. Itu juga sedikit-sedikit walaupun tidak banyak, tapi sudah ada manfaatnya. Sedikit-sedikit walaupun tidak banyak, dia bisa untuk menghidupi lah. Pak Atiran dan Ibu, kira-kira apa nih harapan kepada masyarakat Desa Bojong-Lor? Kemudian kira-kira ke depan apa nih yang kepengen lebih ditingkatkan dari peran serta warga masyarakat terhadap pembangunan di Desa Bojong-Lor? Silakan Pak Kades sebagai penutup dan Ibu untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Harapan kami kepada masyarakat, ya, bagaimanapun juga keberhasilan ini bukan semata-mata dari pemerintah desa atau kepala desa. Ini tidak lepas daripada dukungan masyarakat. Peran serta ya Pak. Peran serta masyarakat. Oleh karena itu, mari kita berjalan terus untuk bisa membangun desa bisa menjadi nuansa kota. Ini menjadi keinginan kami kepada masyarakat bahwa terus berjuang untuk kebersamaan. Keberhasilan pemerintah desa bukan saja hanya tim pemerintah desa, namun demikian dari kekompakan masyarakat desa. Ya, terima kasih saya ucapkan juga seluruh khususnya Mbak Bae, lansia, itu terima kasih atas dukungannya, kerjasamanya untuk aktif dalam kegiatan kelas lansia, dan juga untuk kader-kader dari kader remaja, terus kader posyandu, posbindu, itu terima kasih saya ucapkan. Kedepannya kita selalu kompak, semangat, kerjasamanya dipertahankan, selalu harmonis dalam suatu keluarga.